Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam untuk semuanya seluruh di luar nalar dimanapun Anda berada yang menyaksikan video kali ini. Jadi langsung saja ya, saya di depan saya ini ada sebuah ajimah atau rajah ya yang terkenal untuk segala sesuatu hajat seseorang gitu kan. Jadi banyak tulisan-tulisan ditulis di dalam kertas atau dijadikan sabuk atau dijadikan baju, ada juga yang jadi rompi ya. Nah jadi malam ini saya akan membereskan ini semua, atau bahasanya itu dilarung ya, dilarung atau dilebur. Kita melakukan pembakaran karena menurut saya ini tidak ada manfaatnya gitu. Jadi bagi siapapun yang menggunakan hal-hal seperti ini raja, jadi pada intinya ini bukan tidak diperbolehkan ya, diperbolehkan gitu. Pegang jimat gimana, boleh enggak boleh? Yang tidak boleh itu musyrik gitu ya. Kalau pegang ya gak apa-apa ya, kalau dibawa-bawa juga gak apa-apa, punya gak apa-apa, yang jangan itu musyrik ya, harus diingat. Nah kenapa ini dihancurkan? Karena menurut saya tidak sesuai ya, tidak sesuai. Ini tidak sesuai apanya? Jadi membuat rajah itu Astagfirullahaladzim. Jadi membuat rajah itu harus atau ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kita ini harus suci ya, suci dari hadas besar maupun kecil. Nah itu keadaannya sendiri di ruangan dengan tinta yang memang khusus seperti halnya tinta japaron ya, dan yang lain-lainnya yang bisa digunakan untuk itu. Penanya juga khusus gitu, dan di situ lafadznya juga tidak harus sesuai dan bukan harus bagus ya, jadi harus pas gitu, tidak boleh disambung-sambung ya, sesuai rajahnya apa yang mau ditulisnya itu kan, sesuai kedisiplinan tulisannya itu. Nah yang terakhir itu harus karena Allah Ta'ala, jadi ikhlas ya, membuat raja itu harus ikhlas itu. Dan di samping itu tidak boleh kelihatan orang lain, makhluk selain kita yang menulis. Bahkan ada yang bilang sama diri kitanya juga tidak boleh dilihat, kita gak boleh bicara saat kita penulisan dan lain-lain gitu. Jadi pada intinya bukan tidak diperbolehkan, jadi ditakutkan menjerumuskan kepada sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah bergantungan kepada salah satu barang, maka di situ takutnya kita tidak bisa lepas, dan takutnya kita menghilangkan sesuatu hal keagungan Allah, atau jadi larinya ke musyrik. Jadi kalau punya jimat ya gak apa-apa gitu, gak apa-apa. Hubungannya yang tidak boleh itu adalah musyrik gitu. Jadi menyekutukan Allah itu tidak boleh. Kalau punya jimat boleh ya, itu urusannya bukan itu. Ditakutkan juga ketika seseorang memegang sebuah pegangan ajimah itu isinya tidak baik, atau yang mengisinya atau bangsa khodamnya itu tidak baik, akhirnya menggerogoti diri kita sendiri gitu yang punya jimat ini gitu. Nah kembali lagi, kenapa ini saya akan musnahkan ini, karena tidak sesuai dengan disiplin ya, tidak sesuai dengan disiplin. Karena tidak sesuai dengan disiplin karena ini syaratnya itu harus ikhlas ya. Nah bagaimana seseorang itu bisa satu malam membuat beberapa buah raja ya,
raja, bisa sampai 10 atau 20, bahkan ada yang fotokopian gitu. Ada yang fotokopian. Jadi syaratnya pun tidak tercukupi. Jadi bisa kita logiskan atau bisa kita bayangkan bahwa syaratnya pun tidak ada, bagaimana mau terjadi sesuatu hal keagungan di dalam ajmah tersebut gitu. Nah, ini banyak contohnya ya. Ini seperti ini di dalamnya ini saya yakin ini fotokopian ya, karena di sininya juga sudah ada sablonan. Ini sablonan, jadi ayat Al-Qur'an di sini. Itu kita akan langsung memusnahkan ini semua. Itu. Saya sudah menyiapkan ini baskom. Jadi biar nggak berantakan ya. Jadi kalau bakar ini harus hati-hati, karena di sini banyak kalimat thayyibah. Jadi kita harus menjaganya gitu. Kita harus menghormati tulisan ini gitu. Kita bongkar ya. Kecil. Ya, bongkar. Ini kira-kira ini nggak boleh berantakan, takutnya kan kalau kita bakar abunya itu masih ini, abunya masih ada tulisan Al-Qur'annya. Nah ya, nah jadi ini satu ini bisa didekatkan. Nah ini di dalam ini ya, ini di dalam ini isinya itu, ini fotokopian seperti ini ya. Ini udah kurang jelas kelihatan. Nah ini fotokopian itu, dan ini juga kayaknya bekas kalender ya, bekas kalender. Nah, kita ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini dijadikan ikat kepala atau pinggang sabuk. Kalau lihat dari gambaran rajanya, ini buat penjagaan. Nah, buat penjagaan. Nah biasanya beda-beda ya, satu-satunya itu beda-beda, tapi kalau yang ini tuh wah sama saja. Saya nggak bisa baca ini karena ini udah nggak jelas. Ternyata ini sama saja ya. Ini saya yakin ini bekas kalender ini atau kardus. Sarwa bae, aduh. Ini juga sama ya, isinya seperti yang tadi. Sama saja. Ini satu lagi, kita penasaran isinya sama atau tidak itu, karena ini dari beda rumah ya. Saya dapatkan ini semua dari rumah yang saya bersihkan dari hal-hal yang negatif. Ini beda, ini beda.
nggak salah waktu itu saya nemu ini di kamar mandi. Nah, ini udah runtuh, ini kering, ini masih kering, mudah-mudahan masih jelas ya isinya. Hancur. Nah, ini ada yang dari ini bukan tinta Japaron ya, nggak tahu tinta apa. Ini bukan tinta Japaron karena saya tahu wanginya beda. Ini ditulis kan raja itu ada yang ditulis di ini ya, di kulit kijang atau di kulit macan. Ini ceritanya ditulis di kulit kijang ya. Namun saya perhatikan ini bukan kulit kijang, tapi ini kulit sapi. Ini buat tolak bala dan ada juga pengasihan ya. Ada juga penyakit. Nah, ini buat penyakit mata nih. Saya kenal dengan bentuk-bentuk rajanya gitu, cuman prakteknya yang salah gitu. Jadi kalau ada yang jual beli raja seperti ini, kita mesti paham, siapapun itu mesti paham, buat apapun itu mendingan nggak boleh ya, mendingan tidak dengan hal-hal yang kayak gini gitu. Ini juga ada ini buat pageran rumah ini. Ya, ini buat pageran rumah ya. Nah, saya dapat ini semua dari ini ya, dari pasien yang memang banyak hal-hal yang negatif gitu. Jadi ini pembodohan. Jadi kalau orang praktisi datang ke klien itu jangan jadikan kesempatan buat nipu-nipu ya, karena si pasien itu pasti yakin aja tuh apa yang diceritakan si praktisi, pasti percaya gitu. Jadi jangan gunakan kepercayaan itu menjadi tipu daya, jadi kasihan nantinya. Jadi kalau masih ada yang menggunakan hal-hal seperti ini atas dasar kepercayaan masing-masing, mangga saja ya, karena saya juga tidak melarang. Nah, jadi bukannya melarang, tapi banyak sekali yang tidak asli, dan syarat-syarat membuat raja itu yang paling utamanya itu adalah ikhlas. Nah, tapi kalau difotokopi, disajikan untuk diperjualbelikan, kira-kira ikhlasnya dari mana gitu. Jadi agak kurang pas ya, jadi ini nanti dibakar ya, karena ini di ruangan. Nah, jadi saya melihat juga ada video yang bakar ajimah, meskipun ini hal yang mendekatkan dengan kemusyrikan, tapi tidak boleh direndahkan. Kita harus memuliakan bacaan kalimat thayyibahnya. Di sini adalah ilaha illallah, ada hauqala, ada juga ayat Al-Qur'annya, ada huruf Al-Qur'annya gitu. Nah, itu yang kita jaga. Jadi harus menyediakan baskom ya, atau di tempat yang
tidak terkena api, abunya terkumpul gitu. Lalu abunya dikasih air, dikocek, terus kalau bisa dilarikan ke sungai, dihanyutkan gitu. Tapi kalau abunya sudah nggak ada, ya nggak apa-apa, di luar saja juga nggak apa-apa. Jadi untuk malam ini dicukupkan saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu nanti kita sambung lagi dengan tema yang lain atau kegiatan-kegiatan saya yang lain gitu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya musyrik ya, dijauhkan dari hal-hal yang menyekutukan Allah gitu. Jadi untuk itu saya terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulit. Bisa boleh mau pengen ngacai.